Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 164, Permaisuri datang ke sini untuk bertarung, keren. Kau benar sekali. Aku harus mendorong semangat untuk menghadapi semua bajingan dan wanita jalang. Kita harus membuat orang-orang yang memandang rendah kita berlutut di hadapan kita. Seng Xiao yang berbaring di samping Mu Qi terbangun oleh kata-katanya yang berani. Dia duduk dengan mengantuk dan memeluknya erat-erat. Dia membelai rambutnya yang berantakan. Jangan banyak bicara. Tidurlah. Mu Qi khawatir Qian akan mendengarnya dan menjadi emosional, jadi dia segera menutupi teleponnya dengan tangannya. Setelah berbicara selama beberapa detik, mereka menutup telepon. Kemudian, Mu Qi mengangkat kepalanya dan menatap Seng Xiao. Seng Xiao tampak seksi dengan rambutnya yang acak-acakan dan tank top saat dia tidur. Mu Qi mengulurkan jarinya dan menyentuh bibirnya. Tiba-tiba, Seng Xiao memegang tangannya. Apakah kamu akan tidur? Atau apakah kamu berpikir untuk berolahraga? Mu Qi terkejut dan menutup matanya. Pria ini suka sekali menggodanya. Keesokan harinya, Mu Qi menghadiri kelasnya seperti biasa. Dia melihat Bai Xinlan di kampus. Sekarang Qian akan membatalkan pertunangannya dengan bajingan itu. Mu Qi mengira keduanya akan lebih berani menunjukkan cinta mereka kepada dunia. Benar saja, Mu Qi melihat Duan Shaoan di lapangan basket saat makan siang. Bai Xinlan berdiri di sampingnya. Dia menyeka keringatnya dan memberinya air. Qian telah menyia-nyiakan masa mudanya demi playboy ini. Semakin Mu Qi memikirkannya, semakin dia merasa jijik. Orang-orang selalu berkata bahwa setiap gadis akan bertemu dengan beberapa bajingan ini untuk menjadi dewasa. Namun, ada juga pria yang tidak mempermainkan perasaan wanita. Mereka menghormati wanita. Mereka menghargai hubungan. Jadi, Mu Qi tidak setuju dengan pepatah tersebut. Mu Qi merasa tidak enak ketika memikirkan Qian. Dia harus tinggal di rumah sakit ketika bajingan dan pelacur itu ada di sini, bersikap begitu penuh kasih sayang terhadap satu sama lain. Tetapi dia tahu bahwa Qian tidak akan membiarkannya menunggu lama. Bai Xinlan melihat Mu Qi melewati lapangan basket saat mengobrol dengan Duan Shaoan. Jadi, dia meletakkan handuk dan berlari ke depan untuk menyusulnya. Mu Qi, apakah kau sudah melihatnya? Seorang wanita muda kaya sepertimu telah kalah dari kami rakyat jelata. Kami, para wanita muda kaya, akan kalah dari rakyat jelata sepertimu karena kami masih menginginkan wajah kami. Dan kau tidak menginginkannya. Mu Qi menjawab tanpa menatapnya. Apakah aku lebih tidak tahu malu daripada orang yang menghamili dirinya sendiri sebelum menikah? Bai Xinlan berlari ke depan dan menghalangi Mu Qi agar tidak pergi. Kau tahu mereka sudah bertunangan dan sedang menantikan kelahiran bayi, tetapi kau masih saja mengganggu mereka. Tidakkah kau pikir kau adalah orang yang paling tidak tahu malu di dunia ini? Mu Qi mencibir. Kau tidak perlu pamer di hadapanku hanya karena kau telah menang kali ini. Dengar, hidup kami berbeda dari hidupmu. Hidupmu adalah untuk menghabiskan waktu merayu pria dan menyempurnakan posemu di ranjang. Tetapi kita perlu belajar piano, menghadiri jamuan makan, dan kita bisa pergi berbelanja berlian. Bisakah Duan Shaoan memberimu ini? Bai Xinlan terdiam. Dia tidak dapat menemukan kata-kata untuk membantah. Anda tetap kehilangan kekasih Anda saat Anda kaya. Dengar baik-baik, Bai Xinlan. Aku memberimu peringatan. Karena kamu berhasil masuk ke Universitas Sengting, itu berarti kamu tidak sebodoh itu. Kamu harus tahu hubungan antara keluarga Duan dan keluarga Lu. Keluarga Duan telah mengandalkan dukungan keluarga Lu untuk menjadi sekaya ini. Apakah menurutmu Duan Shaoan akan tetap menjadi tuan muda yang kaya setelah dia kehilangan dukungan dari keluarga Lu? Setelah dia menyelesaikan kalimatnya, Mu Qi mendorong Bai Xinlan dan berjalan pergi. Bai Xinlan sangat marah hingga dadanya terasa sakit. Dia tidak dapat menemukan hal lain untuk dikatakan, jadi dia berteriak pada Mu Qi. Kamu juga jalang. Bahkan putra mahkota pun jatuh cinta padamu. Namun, apakah kamu pikir kamu dapat menikah dengan keluarga Seng? Aku tidak yakin apakah aku bisa menikah dengan keluarga Seng. Tapi aku yakin aku bisa membuatmu menghilang dari Jianchuan. Apakah kau ingin mencobaku? Saya. Bai Xinlan tidak berani menantangnya. Dia berani menyentuh Qian karena Duan Shaoan hanyalah orang bodoh. Namun, dia tidak berani mengganggu Seng Xiao. Siapa yang berani melakukannya? Dia adalah karakter yang seperti iblis dan pemarah. Siapa yang berani menantangnya? Tunggu saja. Sebentar lagi, kau akan dicampakkan oleh putra mahkota. Mu Qi tidak berbalik untuk menanggapi karena dia pikir apa yang dikatakannya konyol. Wajar saja jika bajingan dan pelacur berkumpul. Karena burung yang sejenis akan berkumpul bersama. Apakah Bai Xinlan mengira dia bisa menarik rantai Mu Qi? Dia salah besar.
Mukiki bahkan tidak menyebut pasangan murahan ini di depan Qian karena mereka tidak sepadan. Bai Xinlan marah. Namun, dia hanya bisa kembali ke Duan Shaoan dengan kesal. Mukiki itu juga seorang pelacur. Jangan macam-macam dengannya, Duan Shaoan memperingatkannya. Kalau tidak, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Bai Xinlan tahu Seng Xiao itu menakutkan. Dia hanya kesal. Dia akan menunggu hari ketika Seng Xiao meninggalkan Mukiki. Saat itu, dia akan tertawa terbahak-bahak. Tetapi dia tidak pernah melihat hari itu tiba. Dia hanya akan melihat hari ketika Qian datang untuk membalas dendam padanya. Qian telah berpikir sepanjang malam, ditambah pagi berikutnya. Meskipun tubuhnya baik-baik saja sekarang, hatinya masih sakit. Dia tidak bisa melepaskan kesedihan dan amarahnya, jadi dia menelepon Mukiki di sore hari dan memberitahu dia bahwa dia akan datang ke Universitas Sengting. Apakah tubuhmu baik-baik saja sekarang? Tidak apa-apa, tenang saja. Biarkan aku melampiaskan dendamku dulu, baru aku akan merasa lebih baik. Baiklah. Dia ada di kelas 4 Fakultas Keuangan. Dengan informasi yang diberikan oleh Mukiki, Lu Qian berjalan menuju Universitas Sengting dengan 4 pengawal. Dia menunggu di luar pintu kelas Bai Xinlan. Saat kelasnya selesai, Lu Qian berteriak padanya. Bai Xinlan. Bai Xinlan menoleh. Sebelum dia menyadari siapa orang itu, Lu Qian sudah menamparkan wajahnya dengan keras. Semua orang tercengang. Karena mereka berada di pintu masuk kelas, banyak orang yang menyaksikan kejadian tersebut. Namun, Lu Qian tanpa rasa takut menunjuk Bai Xinlan. Lain kali, jangan merebut tunangan orang lain. Aku akan memberimu bajingan itu sebagai hadiah. Duan Shaoan sekarang milikmu. Bai Xinlan tidak pernah menyangka Lu Qian akan menghadapinya di sekolah di depan semua orang. Aku ingin teman-teman sekelasmu mengingat wajahmu agar mereka waspada terhadap pacar mereka. Kalau tidak, mereka mungkin akan menjadi milik Bai Xinlan suatu hari nanti. Setelah menyelesaikan kalimat terakhirnya, Lu Qian mengenakan kacamata hitamnya dan mengangkat dagunya. Kemudian, dia meninggalkan kampus bersama pengawalnya. Pada saat itu, Bai Xinlan benar-benar malu. Ekspresi wajahnya tidak dapat digambarkan. Sudah kubilang pacarnya sudah bertunangan. Kau tidak akan percaya padaku. Permaisuri datang ke sini untuk bertarung, keren. Seorang pelacur yang merebut pacar orang lain. Dia akan segera menghadapi ajalnya. Itu pasti nona muda dari keluarga Lu. Dia telah berurusan dengan keluarga kaya. Dia sudah mati. Sudah sepantasnya dia dihukum. Bai Xinlan tidak tahan dengan hinaan itu, jadi dia berlari keluar kelas dengan kecepatan tinggi. Dia tidak menyangka Lu Qian benar-benar akan datang menjemputnya. Dia mengira Duan Shaoan bisa memperlakukan Lu Qian seperti itu karena dia adalah keset. Dia tidak pernah menyangka bahwa seorang wanita pendendam bisa begitu mengerikan. Ketika Mukiki mendengar tentang momen heroik Qian, dia berpikir bahwa Qian pasti merasa sangat gembira sekarang.